Tambang wilayah Sulawesi Utara menjadikan incaran bagi para pengusaha-pengusaha yang mempunyai latar belakang usaha tambang, baik tambang rakyat, sedang maupun besar. Sekarang ini ada yang legal, ada yang non legal. Tetapi tambang ini sekarang mempunyai regulasi aturan-aturan tersendiri. Sekarang lagi rame-ramenya ada di Pulau Sangihe yang jadi pembicaraan hangat. Bisa jadi perizinan itu sebelum pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengeluarkan, jelas ada analisa-analisa sebelumnya yang turun, tim-tim yang turun untuk mengkaji apakah layak tambang itu dimanfaatkan ataukah mempunyai multi efek yang merugikan rakyat. Nah, sekarang dengan adanya Sangihe sebagai tempat tambang yang baru yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang baru juga mungkin sudah berpengalaman di bidang itu, kami berharap beliau mempunyai sertifikasi yang layak, artinya sudah punya pengalaman lah, bukan hanya miliki di wilayah Sangihe tetapi sudah memiliki di tempat-tempat yang lainnya. Artinya kalau itu dia sudah banyak memiliki, berarti dia otomatis secara profesional melaksanakan pelaksanaan untuk pertambangan sehingga tidak akan merugikan rakyat. Multi efek baik menyangkut masalah lingkungan hidup. Karena persyaratan untuk mendirikan salah satu perusahaan pertambangan tidak gampang. Dari pusat alurnya itu dari hulu sampai ke hilir itu prosesnya panjang, memerlukan waktu dan biaya besar. Maka setelah keputusan pemerintah jadi demikian, maka ini perlu didudukkan sebenarnya sebelum pelaksanaan pertambangan itu dilaksanakan atau action. Yang apa yang harus dilakukan? Pertama, yaitu rakyat harus perlu adanya sosialisasi, ya toh. Kemudian kedua, pemerintah diajak berbicara, kabupaten kota, camat, lurah, sampai dusun-dusunnya, supaya tidak ada reaktif yang di luar kontrol, sehingga semua itu betul-betul termanage dengan bagus. Dulunya seperti MSM, ya toh. Nah, sekarang tertata bagus karena semuanya diakomodir, itu apa yang diakomodir, maka itu harus ada MOU. Bila mana proses pertambangan ini berjalan, maka tenaga kerja diutamakan prioritas menggunakan putra daerah. Itu yang penting dulu, ya toh, karena di sana juga ada pengangguran. Angka penganggurannya kan ada jelas, maka perlu dimanfaatkan tenaganya di sana. Yang kedua, bagi hasilnya bagaimana? Itu mungkin ada cantolan undang-undangnya, ya toh, hak ke daerah berapa, hak provinsi berapa, dan hak daripada pusat berapa. Dan yang ketiga adalah harus betul-betul ini safe, artinya dampak lingkungannya itu tidak sampai dampaknya mempunyai multi efek yang luar biasa. Karena pertambangan itu ada bahan kimia yang akan dicampurkan di dalamnya. Jangan sampai ada aliran sungai pembuangan limbah ini tidak tersiapkan. Lalu limbah itu dekat dengan pemukiman. Nah, ini membuat dampak. Dampaknya 5-10 tahun akan datang. Kalau di sekitar tambang itu 5-10 tahun ke depan ada keturunan yang sumbing, itu dampak daripada pertambangan bahan kimia yang kena itu, ya. Ini yang perlu jadi perhatian. Hari ini kita putuskan, tetapi mempunyai multi efek 5 dan 10 tahun ke depan. Saya berharap baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, mari duduk bareng. Jangan satu sama lain menyalahkan. Jangan hanya orientasinya bagaimana meningkatkan PAD. Boleh, itu sah-sah saja di dalam rangka untuk pertumbuhan perekonomian baik yang ada di Sangihe maupun Provinsi Sulawesi Utara. Maka ini perlu kita duduk. Saya tidak berani menyalahkan siapa, tetapi alurnya itu harus jelas, aturannya jelas, legal. Tetapi kalau sudah ditandatangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang kementerian yang terkait, begitu juga di provinsi, gubernur juga mengetahui, dan kabupaten kota juga menyetujui. Kalau masih tarik menarik, saya berharap jangan dululah dilaksanakan. Bikin suasana kondusif dulu supaya suasana itu pada saat action memang tidak ada riak-riak yang muncul. Itu yang perlu saya sampaikan. Lebihnya saya tidak tahu.